مرحبا أهلا نوادي. Ada satu riwayat dari Sultanul Aulia, pemimpin para wali di zamannya, yaitu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Itu beliau pernah didatangi oleh satu keluarga atau satu kampung. Ada satu kampung, mereka datang menemui Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi orang satu kampung datang menemui Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian mereka mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kami mau minta tolong antum doakan. Ada kuburan yang ada di dekat kampung kami, setiap malam itu mengeluarkan suara yang berisik, seperti orang yang teriak-teriak minta tolong. Setiap malam kami terganggu dengan suara tersebut, dan kami cari tahu sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal di dalam kuburan. Setiap malam suara orang teriak minta tolong. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan murid-muridnya cari tahu itu kuburan siapa. Maka dicari tahu, dapatlah biodata kuburan tersebut. Ternyata orang ini ahli maksiat ketika hidup, tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya kebaikan sama sekali. Kemudian Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mau doa kepada Allah agar diringankan minimal azab dari orang tersebut, atau kalau boleh diangkat, karena doanya seorang wali itu mustajab. Akan tetapi di dalam doa itu harus ada alasan kenapa saya doakan dia. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada orang-orang kampung tersebut, apakah dia ini punya kebaikan? Mereka katakan, oh, selama hidup kami tahu tidak punya kebaikan. Coba ingat-ingat. Sudah, kalau memang tidak punya kebaikan, coba ingat-ingat. Apakah dia pernah hadir di majlisku? Mereka katakan tidak pernah. Jangankan hadir majlis, sholat saja tidak pernah. Kemudian ditanya lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah dia pernah melihat diriku? Mungkin saya lagi jalan, dia sempat lihat. Tidak pernah. Dicari lagi alasan. Ini Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ingin mencari alasan agar bisa doa kepada Allah. Walaupun kebaikannya kecil, tapi jika ada ikatan dengan seorang ulama, seorang wali, maka itu bisa menjadi syafaat baginya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah dia pernah melihat murid-murid saya? Murid-murid saya, bukan saya punya murid-murid. Tidak pernah. Apakah dia pernah mendengar satu nasihat saya? Tidak pernah. Tidak punya kebaikan sama sekali. Padahal hidup di zamannya seorang wali besar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang dia punya kawan. Kawannya mengatakan, wahai imam, tadi saya mendengar dialog kalian tentang sahabat saya. Memang benar dia tidak pernah hadir majlismu, tidak pernah melihat dirimu, muridmu juga dia tidak pernah lihat, bahkan dia tidak pernah lewat di depan majlismu juga tidak pernah. Tapi saya pernah duduk bersamanya di satu tempat. Maka di situ kami duduk. Sebelum kami duduk, ada debu yang terangkat karena daerah padang pasir. Kemudian saya dengan dia datang. Kebetulan pada waktu itu ada orang sudah duduk di situ. Akhirnya dia bertanya, ini debu dari mana ini? Ada rombongan, ada hafilah yang lewat. Maka orang yang itu, yang sudah duduk di tempat tersebut mengatakan, oh ini tadi barusan rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan murid-muridnya baru lewat. Baru lewat dengan jumlah yang banyak sehingga debu terangkat. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, ini saya dapat alasan untuk minta syafaat kepada Allah baginya. Kemudian beliau angkat tangan doa, ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah agar engkau ringankan azabnya, karena dahulu dia pernah melihat butiran debu yang terangkat di saat saya lewat dengan murid-murid saya.
Jadi cari alasan bagaimana biar bisa beri syafaat. Syafaat tidak gratis. Syafaat lebih mahal dari dunia dan seisinya, karena menyelamatkan kita di saat hidup di akhirat. Malam hari tiba, mereka sudah tidak mendengar suara tangisan atau minta tolong lagi. Kenapa? Sudah mendapatkan doa daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Jadi seperti itu ya, kalau kita ini kan zaman sekarang banyak dosanya, harusnya banyak dosanya kita harus punya amalan-amalan tertentu, harus lebih dekat dengan majlis ilmu, lebih dekat dengan para ulama dan kaum solihin. Kalau memang jaraknya jauh, ya kita cinta sama mereka. InsyaAllah itu bisa memberikan manfaat kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.